dari Nanius Bembe Tato. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Pertanyaannya seperti ini, Pak Pendeta. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 tentang murid-murid Tuhan Yesus, tidak terdapat nama Lukas dan Markus. Apakah itu berarti Lukas dan Markus bukan rasul? Oke. Seperti itu pertanyaannya. Kita bacakan ayatnya, Pendeta. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau boleh kita revisi sedikit pertanyaannya. Apakah yang disebut rasul itu hanyalah yang 12 orang itu? Itu pun 12, Yudas sudah gantung diri, sekalipun sempat ia disebut rasul, lalu kemudian ia digantikan oleh Matias. Itu ada dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 dan seterusnya. Apakah hanya mereka yang disebut sebagai rasul? Tentu yang sering kita baca dan yang paling sering dinyatakan dalam tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Baru, Paulus adalah seorang rasul. Itu sudah sangat jelas. Tapi selain Paulus, apakah ada yang lain lagi yang disebut sebagai rasul? Coba kita baca dalam Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Oke, saya bacakan ya Pak Pendeta. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih. Kedua rasul itu. Siapa itu kedua rasul itu? Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas, Pendeta. Berarti Barnabas juga, kalau Paulus kita tahu dia seorang rasul. Barnabas juga adalah seorang rasul. Bagaimana kalau kita baca Kisah 16 ayat yang ke-40? Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Siapa itu kedua rasul di sana? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Berarti Silas juga adalah rasul. Barnabas adalah rasul, Silas juga adalah rasul. Ya. Bagaimana kalau kita baca di dalam Filemon 1 ayat yang ke-24? Filemon 1 ayat yang ke-24. Filemon 1 ayatnya yang ke-24. Dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Terima kasih. Di sana disebutkan ada Markus, ada juga Lukas. Ada Markus dan ada juga Lukas. Sekalipun tidak disebutkan sebagai rasul, tapi mereka adalah teman sekerja rasul. Hanya saja tidak dituliskan di sana mereka adalah rasul. Karena tugas dari para penulis Alkitab bukan untuk menentukan siapa yang rasul, siapa yang bukan. Kalau sempat disebutkan mereka rasul, ya kita tahu karena disebutkan. Kalaupun tidak, ya tidak menjadi masalah. Tetapi mereka juga, Markus dan Lukas, sama-sama diilhami oleh Roh Kudus dan mereka
menuliskan Injil Markus, yaitu Markus menulis Injil Markus dan Lukas menulis Injil Lukas. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik pendeta. Terima kasih. Jadi itu sudah dapat gambaran lah ya, seperti apa peran rasul dan siapa-siapa juga rasul tadi ada tambahan. Jadi bukan hanya yang ada di ruangan atas yang di satu Kisah Rasul 1 ya? Iya. Ayat 13. 1 ayat 13. Iya, jadi mungkin ada banyak Jadi juga clear yang ya. Atau mungkin boleh baca juga, kalau boleh kita Ya. tambahkan di Boleh. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini tambahan ya. 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Oke. Alkitab berkata, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, itu Petrus ya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas dan seluruh 12 murid, tentu termasuk Kefas di sana juga, dan mereka ini adalah rasul-rasul tentunya. Lalu kemudian disebutkanlah kepada siapa saja Tuhan Yesus menampakkan diri, ayat yang ke-6, kepada 500 saudara sekaligus. Lalu kemudian ayat 7 menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Lalu kemudian ayat 8 dan yang paling akhir, semuanya ia menampakkan diri kepadaku juga. Dan aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Apa yang kita lihat di sini? Di ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan, ia telah menampakkan diri kepada ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya. Tetapi dalam ayat yang ke-7, ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Artinya di luar lingkaran 12 rasul itu, masih ada rasul-rasul yang lain. Yang kita boleh catat namanya tadi, yang disebutkan dengan jelas, itu adalah Silas, dan ada juga Barnabas. Terima kasih.